Oke, halo, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Ya, kami yakin semuanya kabarnya baik di luar sana. Mungkin ada yang udah siap-siap mau liburan. Iya, masih lama sih ya. Oke, ketemu lagi sama aku Febri Saragi di acara yang kalian tunggu-tunggu dan kami juga tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan cemilan cerita milenial anak muda. Oke, ya teman-teman, kali ini kita mau bahas topik yang tentunya nggak kalah menarik dari topik-topik yang minggu lalu dan sebelum-sebelumnya. Karena ya topik kali ini mungkin melekat banget dengan anak muda, dengan aku juga punya pengalaman dan juga kedua narasumber aku yang tentunya berpengalaman banget ya. Kita mau kenalin dua narasumber kita yang ganteng-ganteng hari ini ya. Perkenalkan dulu dari mana kameranya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita yang keren-keren banget. Ya, dimulai dari yang baju hijau, kamu. Loh, dia ada hijaunya ini ya, ada liris hijaunya dia. Ya, kenalan dulu nama kamu dan kesibukannya dan judul skripsinya apa. Oh, enggak. Oke, perkenalkan nama saya Teddy Varian. Varian apa nih? Strawberry. Oh, ya. Terus kesibukannya nggak ada sih, santai nih. Jadi mahasiswa. Si paling santai memang Teddy. Udah, status nggak usah kan Bang ya? Boleh. Janganlah, status masyarakat Indonesia. Oke. Ya, Teddy. Tepuk tangan untuk Teddy. Ya, yang kedua juga nggak kalah menarik yang baju hitam sekarang. Ada hitamnya. Bener. Ada hitamnya. Bener kan? Ini hitamnya ini. Ya, Oke. kenalin ya. Halo. Halo. Ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Samuel Reno Baergianto. Ya, biasa dipanggil Reno. Samuel juga boleh. Saya mahasiswa semester 5. 5 nggak sih, Ted? 6 lah. Tambah satu. Mau. Diskon lah. Oh ya. Iya, semester 5. Ya. Semester 5 dan iya, orang paling ganteng di sini. Ya benar. Ya benar. Just- Oke, ya teman-teman, kayak aku bilang di awal tadi ya, topik kita kali ini tuh yang kita banget, dekat banget sama kehidupan kita. Aku juga punya pengalaman, Reno punya, Teddy punya, dan kita mau belajar dari pengalaman kalian bertiga dan mungkin ada juga pengalaman teman-teman yang mungkin lagi ngerasain ya. Ya, kekang nggak mau punya peraturan yang banyak karena rasa-rasanya di tempat kerja ada punya peraturan, terus di sekolah ada punya peraturan, di kampus ada punya peraturan, di rumah juga punya peraturan yang nggak kalah banyaknya dengan peraturan-peraturan yang lain. Nah, itu kita kenal istilahnya sekarang strict parents ya. Strict sendiri itu artinya kaku, terus keras, apalagi ya, parents itu artinya ya orang tua. Jadi orang tua yang punya peraturan banyak, terus dia kaku, keras juga, terus ada indikasi kalau anak nggak mentaati peraturan orang tua yang banyak ini, orang tua akan hukum. Nah, kita mau belajar atau mau sharing sama-sama dengan dua narasumber aku tadi, yaitu Teddy dan juga Reno. Nah, oke, aku mau bertanya dulu nih sama Teddy dan sama Reno, entah itu lepas dari pengalaman Teddy, Reno, ataupun pengalaman dari teman-temannya mereka. Kalian itu termasuk korban dari strict parents itu nggak sih? Teddy dulu. Strict parents kan tadi aku bilang kaku, orang tua yang kasar, punya peraturan yang banyak, ngekang. Teddy termasuk dalam itu nggak sih? Kita katakan korban ya teman-teman ya. Strict parents. Ya, Ya jujur sih, memang ada korban juga sih. oke. Bisa dibilang korban, bisa dibilang apa, entahlah. Gak enak sih punya orang tua yang kayak gitu, strict parents. Soalnya kita kan punya keinginan, kita pengen bebas, apalagi laki-laki kan. Oh, Masa betul. laki-laki dikekang tuh, aduh, wah, gimana ngomongnya Iya, susah juga. Keluarkan aja, Ted, nggak apa-apa, ungkapin aja. jangan Oh, jadi jangan ditahan. reality Ada show. panitia. Aduh. Tolong TBL. Takut banget loh. Enggak ya. Jadi Iya, Teddy betul. sebenarnya termasuk kita katakan Korban ya, juga sih. korban lah ya. Korban kayak kasar kali ya. Maksudnya orang tua Teddy termasuk orang tua yang strict parents. Iya. Oke, nanti kita mau bahas strict yang bagaimana yang Teddy alami ya. Kalau Reno sendiri gimana nih? Reno termasuk orang tuanya termasuk yang strict nggak? Dulu sih aku mikir orang tua aku strict parents sih. Oh, Maksudnya ya dengan bukan perilaku, dengan cara mereka apa ya, kayak mendidik aku gitu kan. Aku rasa dulu orang tua aku strict parents. Oke, dulu orang tuanya Reno strict parents. Iya. Sekarang menurut Reno
Mungkin karena udah udah beranjak dewasa ya. Aku tambah dewasa. Nggak mesti tambah dewasa, jadi mungkin menyesuaikan juga sih, menyesuaikan juga sih. Oke. Kalau boleh tahu, papa mama masih ada? Masih ada. Teddy juga, papa mama masih ada? Paket lengkap. Paket lengkap. Oke. Ya teman-teman, tapi ini menurut aku satu hal yang dilema ya, karena satu sisi apalagi anak laki ya, pengennya tuh bebas, nggak mau dikekang, yang penting dipercaya aja ya nggak sih? Benar. Tapi di sisi lain, dengan adanya ketidakbebasan dan pengekangan itu, di sisi lain kita juga harus taat. Nah ini satu hal yang menurut aku PR berat teman-teman. Kita harus taat, tapi di sisi lain kita juga mau bebas. Nah ini tapi nggak lepas dari pola asuh ya. Aku mau tahu juga nih, kira-kira Teddy sama Reno bisa ceritain nggak gimana sih pola asuh dari papa mamanya kalian, atau mungkin ada andil tante, om, kakek, nenek ya. Kalau aku orang Batak ya biasanya, tapi ini tanpa mendiskreditkan suku tertentu. Kalau aku orang Batak, papa mamaku ikut membentuk aku, tapi semua keluarga juga ikut membentuk, ya paling tidak kasih saran gitu. Teddy gimana? Pola asuh papa mama di rumah dari kecil sampai Teddy sekarang tuh gimana? Pola asuh. Ya, pola asuh. Kalau dari kecil, iya apalagi sama bapak nih. Kalau minta apa-apa selalu dikasih. Kalau sama mama, ya enggak. Kadang juga di situ nangis lah ya anak kecil. Bisa nangis juga Teddy ya? Mukanya sangar bisa nangis juga. Iya. Aku pun masih mikir kenapa bisa nangis waktu itu. Iya. Oke. Terus Dad? Terus semakin gede ternyata aku pikir mereka ngasuh aku tuh sama kayak waktu aku kecil. Oke. Katanya beda, ada tahap-tahapnya. Terus mereka selalu apalah ya dibilangnya ya. Kalau masalah pergaulan ya, mereka tuh hati-hati banget. Karena mereka tahu kan Jakarta itu kayak gimana pergaulannya. Dan Sorry, mereka Teddy anak tunggal atau ada adik, ada kakak? solo player. Solo player. Mantap. Iya. Tunggal. Tadi pakai lengkap, ini solo player. Iya. Single match. Ya, gimana? Terus. Ya pola asuhnya di situ. Pokoknya tuh kalau mau main boleh main, cuma jangan sampai pokoknya jangan sampai jam 10-an sih dulu. Jam 10 malam. Itu dari kecil kau keluar sampai jam 10 malam, Ted? Aku juga bingung sih, ngapain aku keluar dulu. Tapi dulu aku orangnya sih memang nggak pernah keluar rumah kalau mau dibilang kecil. Di dalam terus karena takut juga diculik om kan. Oke. Karena sinetron. Iya. Benar. Apalagi kalau udah ada mobilnya Jeep. tuh. Iya tuh. Zaman kita sama ya, mobil itu dianggap mobil pencuri. Ya, terus Ditakutin terus makin gede yang ditakutin cuma satu, kalau anaknya nggak takutnya kayak teman-teman yang lain kan suka tawuran lah, apalah, bem-beman. Soalnya kan mama udah pernah lihat sendiri teman-teman tuh punya orang tuanya tuh kasih bebas, terus anaknya akhirnya liar gitu. Oh, oke. Jadi mama tuh takut anaknya juga jadi liar kayak gitu. Ya, jadi dia pokoknya dia ngekang juga sih. Pokoknya semua dibatesin, apa juga dibatesin, sampai pernah sempat berantem gak dikasih motor sama mama sama papa, terus berantem karena gak dikasih HP. Oh iya. Itu karena ketakutan mereka ya sebagai ketakutan orang tua. mereka. Supaya Teddy nggak salah arah. Ya soalnya juga ya aku bergaul juga sempat salah juga. Oke. Sempat ketahuan juga ya. Jadi panik mereka kayaknya. Oke. Jadi dari kecil ternyata teman-teman Teddy termasuk anak laki-laki yang cukup dikekang dalam banyak hal, apalagi mengingat mungkin karena Teddy anak laki-laki dan satu-satunya anak laki-laki, jadi mungkin cukup dikekang ya Teddy ya. Oke, sekarang mau tahu dari Reno. Reno, pola asuh papa mama gimana Ren? Dari kecil sampai Reno sekarang udah di asrama sih. Iya. Paling tidak sebelum masuk asrama ya Reno. Sama sih Bang, pastilah semua orang tua pengen anaknya itu jadi orang baik-baik kan. Benar, ya setuju. Semua orang tua pengen anaknya jadi orang baik-baik. Ya, hampir sama kayak Teddy. Dulu waktu masih di rumah juga dibatasi gitu jam keluar. Nggak sampai nggak sampai jam 8. Jangan sampai jam 8, jam 9 lebih itu jangan sampai jangan sampai melewati batas itu kalau mau pulang. Jadi itu yang buat aku ngerasa teman-teman jam-jam segini pada nongkrong nggak sih? Lagi nongkrong ngopi-ngopi kan enak kan maksudnya. Tapi kita harus di rumah gitu. Tapi ya karena itu sudah dipolakan sejak kecil. Jadi sejak SD kan
apa ya, ada aja ya orang-orang main SMP gitu kan udah bisa main keluar gitu kan. Tapi aku masih tetap di rumah gitu. Malam pun tetap di rumah. Jadi aku malamnya tuh nggak kemana-mana, pasti di rumah. Karena apa, orang tua tuh selalu kalaupun ada perlu keluar pasti ditanyanya itu banyak banget. Detail banget ya. Detail banget. Sampai ke akar-akarnya. Kemana, keluar kemana, sama siapa, ngapain kayak gitu. Naik apa? Pulangnya jam berapa kayak gitu. Jadi bikin aku sendiri apa ya, kayak ngerasa gak nyaman ketika keluar harus menghadapi semua pertanyaan-pertanyaan itu kan harus belajar dulu kan, harus dipersiapkan dulu gitu kan. Komprehensif. Benar. Harus dipersiapkan dulu mau jawab gimana biar diizinin kayak gitu. Itu sih yang ngerasakan apa ya, kayak itu yang aku ngerasa orang tua tuh membatasi. Juga pertemanan pun kami bukan dibatasi, cuman selalu diingatkan gitu. Orang tua aku nggak pernah batasi. Maksudnya apa ya? Orang Jawa nggak jarang ngomong frontal langsung gitu loh, enggak. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita sebagai anak itu bisa menyimpulkan sendiri. Misalkan aku main sama siapa nih, aku ajak ke rumah lah. Terus habis itu ditanya-tanya lah, aku gimana, enak nggak sama dia gitu. Pokoknya ditanya-tanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku menyimpulkan bahwa kamu jangan berteman kayak gitu. Hati-hati, jangan hati-hati berteman, boleh berteman tapi harus pilih-pilih, hati-hati kayak gitu. Jadi apa sih, kayak kita itu harus mikir 2 kali gitu loh. Kalau nggak boleh bilang aja nggak boleh, tapi orang tua nggak bilang nggak boleh, tapi pertanyaan-pertanyaannya itu yang menjurus ke nggak boleh. Kayak gitu sih, Bang. Soal matematika ya susah. Iya susah, harus ada rumus. Di rumah aja ada satu buku tuh rumus. Buku peraturan. Apa namanya? Apa? Kalau buku peraturan itu apa namanya? Tatip. Benar, tatip. Ya. Kalau tadi kan anak tunggal, Reno punya kakak, adik. Mungkin itu karena aku ngerasa orang tua strict parent Minum. Sama aku tuh karena aku anak terakhir. Oh, oke. Anak paling kecil. Orang tua hamil aku tuh waktu aku umur Tunggu. Orang tua hamil kamu ketika kamu umur gimana tolong ini. Kamu anak siapa? Ini pertanyaan titipan dari TBL. Kamu anak siapa? Jadi tolong diluruskan pernyataan sendiri. Aku anak siapa, Mang? Enggak. Mamaku hamil aku tuh waktu mama umur 40 tahun. Jadi udah terlalu tua gitu untuk hamil aku. Jadi kesannya apa ya, kayak aku tuh anak nggak diharapkan. Ya maksudnya nggak diharapkan tuh nggak apa sih, buat terus pengen punya anak, enggak. Jadi buat aja jadi gitu. Gimana ini? Giveaway. Ya kayak gitu. Jadi karena orang tua juga udah berumur waktu aku lahir, jadi apa ya, double gitu lah kayaknya penjagaannya kepada ke aku gitu. Reno melihat pola yang sama nggak dengan kakaknya Reno? Kakaknya Reno laki-laki perempuan atau? Laki-laki semua. Oh iya. Reno nggak lihat lah kayak mana pola didiknya ya? Atau Reno belum dapat sempet cerita ya. Dari kakaknya Reno nggak ada cerita gitu? Paling mama sih yang cerita gitu. Jadi abangmu juga aku ginikan dulu gitu. Iya, mama aku apa sih, kayak suruh aku bersyukur gitu loh. Oh gitu. Kalau misalkan aku habis dimarahin, aku disuruh bersyukur. Kakakmu dulu tuh lebih parah gitu kan. Sampai diikat, sampai dipukulin kayak gitu. Oh iya juga sih, bersyukur. Bersyukur nggak diikat gitu. Tapi iya sih bersyukur nggak diikat. Bersyukur nggak diikat. Gitu. Iya. Cuman ya bersyukurnya orang tua aku nggak kasar gitu loh sama aku. Maksudnya nggak main tangan, nggak kasar gitu. Cuman apa ya, sakitnya itu di dalam gitu loh, Ted. Kalau misalkan sakitnya tuh di sini. Misalkan kita buat salah gitu, didiemin. Oh ya, marah yang paling sakit tuh ya diem. Itu. Jadi kenanya tuh ke mental. Oh ya, oke. Jadi kalau misalkan banyak orang cerita tapi aku di sisi lain bersyukur sih, Bang, karena aku nggak dapat kekerasan kayak gitu. Cuman sakit tetap sakit lah di mental ya. Tapi itu bentuk aku sih. Iya. Oke. Makin menarik ya teman-teman, karena narasumber aku ya selain korban juga mungkin ya udah korban sih ya. Nggak enak mau bilang tadi Reno. Ya, tapi teman-teman, menurut aku ini juga jadi pola ya, karena kayak misalnya Reno anak terakhir, ternyata abangnya Reno juga kita katakan tanda kutip digituin juga sama orang tuanya, yang malah katanya lebih parah. Nah, sepengingat Reno sama Teddy,
apa sih peraturan yang menurut kalian bisa bilang, oh orang tua gue lagi ngebatasin gue nih. Entah itu waktu kalian kalau kecil dibatasin mungkin oke, kita masih ngerti ya. Tapi seiring berjalannya waktu, makin naik umur SMP, SMA, kita pun bertanya, kok anak-anak lain jam segini pulang nggak dimarahin sama papa mamanya? Sedangkan aku pulangnya bahkan sebelum jam segitu juga udah dimarah-marahin. Nah ini dari pengalaman Reno dulu deh. Apa peraturan yang menurut Reno tuh, ini aku lagi dikekang banget nih? Banyak sih Bang sebenarnya, banyak Oke. banget. Jadi Ungkapkan aja Ren, nggak apa-apa. ya orang tua aku tuh ngelarang aku ngerampok Bang. Hey, Jualan narkoba. Coy. Larang. Iya. Katanya melanggar peraturan negara. Iya. Aduh, agak unik ya, agak lucu ya ini narasumber kita ya. Jadi orang tua nggak pernah ngasih peraturan yang pakem gitu loh. Oke. Maksudnya harus gimana? Harus tahu waktu, terus habis itu harus lihat kondisi juga. Kita dipaksa mengerti dengan situasi yang ada di sekitar kita. Oke. Contohnya kalau Berarti misalkan dari kamu, sorry, kita katakan masih muda udah disuruh berpikir ya. Iya. Ini gimana nih dengan lingkungan sekitar kamu? Iya. Oke, Iya. lanjut Ren. Contohnya, misalkan di rumah ini ada rame tamu dari papa nih ya. Misalkan Oke. tamu dari orang tua, kita nggak kenal kan ya. Iya. Kita tuh apa sih kayak jangan sampai sih kayak jangan sampai keluar lah. Maksudnya jangan sampai keluar rumah, maksudnya pergi gitu dari rumah gitu. Kayak ya udah di rumah gitu. Kadang karena orang tua suka apa sih? Biasanya kan ya orang tua suka baga-bagain anaknya kayak Iya, gitu. iya, Kadang benar. nemenin mereka Iya. ngobrol, nggak tahu ngobrol apa nemenin kayak gitu. Tapi nggak yang pakem gitu harus gitu kan. Terus habis itu banyak sih ya, banyak hal-hal kayak gitu. Misalkan keluar rumah malam tuh pun nggak boleh. Jadi ada cerita Bang, waktu aku nih kan udah SMA nih. Oke. Udah SMA, udah pakai motor sendiri. Niatnya ini mau persekutuan doa. Persekutuan doa itu kan malam jam 7 gitu kan. Persekutuan doa malam jam 7 aku udah telepon sama orang tua. Pa, Ma, aku bakal pulang. Aku bakal pulang telat karena aku mau persekutuan doa kayak gitu. Pulang jam 8 awalnya. Jam 8 pulang di rumah itu masih diomelin gitu. Kenapa sampai gini. Masih sore Kayak tuh, masih banyak masih sore menurut lo kan. Sore. Masih banyak pertanyaan apa sih kayak ya pertanyaan kayak gitu kayak kesannya orang tua tuh belum bisa percaya sama saya. Oke. Belum bisa percaya sama saya. Jadi itu juga yang membuat karena orang tua khawatir, curiga, belum percaya itu yang membuat aku merasa bahwa aku tuh dikekang banget. Oke, Tersekang oke. karena nggak dikasih kepercayaan lebih sama orang tua. Padahal kalau mau jujur-jujuran ya bukan hal yang maksudnya Reno nggak ngelakuin apa gitu, Nggak, malah Bang. ikut persekutuan doa. Iya, apa sih? Ya mungkin itu juga sih itu cara orang tuaku bentuk aku gitu kan. Iya. Sampai sekarang aku belum pernah ngerokok, Bang. Oke. Aku nggak Bukan ngerokok. belum, enggak. Enggak, Iya. aku nggak ngerokok. Enggak, oke. Iya, Oh, coba sama. pernah, boleh. Reno dong. Coba. Enggak. Tapi aku memang nggak ngerokok. Itu apa Iya. sih jadi Sama prinsip? kita berarti. Gimana sekali lagi? Sekarang mungkin sekarang. Sekarang, nggak tahu kemarin. Loh, loh. Weh. Jadi kayak aku sampai sekarang nggak ngerokok. Walaupun orang tua aku ngerokok semua. Di rumah aku tinggal sama Pak Deku juga. Pak De itu kakaknya mamaku. Dia nggak nikah terus. Mereka ngerokok semua. Cuman aku nggak ngerokok karena itu apa sih? Ya memang nggak boleh ngerokok. Iya. Terus habis itu apa lagi ya? Aku nggak yang nakal gitu loh. Nakal zaman SMA kalau misalkan orang bilang SMA itu waktunya nakal kayak kabur dari kelas, kayak seru ngerti. gitu kan. Iya. Aku kayak nggak pernah gitu kan. Wah. Kayak aku tuh baik-baik banget, swear. Oke. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana yang mau Iya, cari ibu-ibu. orang-orang seperti saya, hubungi. Iya. Hey. Beruntunglah kamu Beruntunglah kamu EA ya, yang mendapatkan Abang Reno. Ya, itu ya. Tapi sekian banyaknya peraturan yang ada yang tadi Reno udah ceritain, nggak tahu mungkin teman-teman juga ngerasa salah satunya atau mungkin semuanya ada di kalian juga. Sekarang kita mau dengar dari pengalamannya Teddy. Teddy, ada peraturan yang Teddy ingat banget nggak yang papa mama Teddy bikin yang Teddy ngerasa oke, aku lagi dikekang sama papa mama aku nih. Mana Ted? Silakan cerita Ted. Ada sih. Nggak bebas keluar sih. Lebih ke nggak bebas keluar. Oke, itu Iya, gimana? peraturannya nggak bebas keluar, apalagi kalau udah malam. Hmm. Padahal nih teman nih pernah ngajak sekali tuh apa namanya acara dia ulang tahun. Nah cuma nggak dikasih izin. Oke. Karena cuma ke teman ulang tahun kenapa nggak dikasih izin? Karena katanya takutnya ntar
ngerokok lah, mabok lah, ya percaya aja. Padahal mah minum air putih. Oh, iya. putih. Makan biskuit. Warnanya putih. Warnanya putih banyak ya. Rasanya. Agak kecut-kecut gimana gitu ya. Kok Iya putih, air putih, Sprite. Oh gitu. iya. Kue ulang tahun. Endorse loh dia enggak ini loh. Oh, Sprite tolong ya. Terus. Terus habis itu nggak boleh apa ya peraturannya dia satu lagi tuh nggak boleh, pokoknya nggak boleh gabung-gabung sama anak-anak yang nakal. Padahal Nyatanya gabung juga. gabung juga. Padahal di grup WA juga masuk di Ya. grup WA. Dulu Messenger ya. Iya, Messenger, ya, belum ada. Messenger. Lain juga dulu Lain tuh. BBM. Iya, BBM. Si micet. Loh. Kan buat chat tuh bisa Bener loh. loh, iya, ya, iya. bener. Nggak ada yang salahkan itu, Ren. Cuma kita tahu aja itu aplikasi apa. Loh. Terus Nah, itulah jadinya karena selalu diatur-atur buat milih teman, buat bergaul. Padahal emang kenapa sih gaul aja dulu kan. Oke. Sama teman-teman. Aku soalnya gak enak juga milih-milih teman gitu. Karena aku pengen belajar dari sikap-sikap semua orang kan. Oh, pengen belajar ya, Belajar. Reno, belajar. Positif ya. Positif. Harusnya positif. Harus. Iya, Pengen positif. belajar dia. Aku tuh Belajar selalu apa dulu positif. ini, Ted? Belajar nyopet juga negatif, Ted. Enggak, maksudnya belajar buat kayak bertahan diri kalau misalnya ada Oke. goncangan di luar kan gitu. Saran sih, Ted, ke hutan. Bener ya, bener. Enggak, Camping. Survive. Gak jadi kan biasanya kan anak muda tuh gampang banget banyak masalah kan. Iya. Jadi dari situ kita belajar buat kita mah nggak usah pedulin masalah itu, ngalir aja dulu. Oke. Gitu. Dan itu tadi dapat justru dari teman-teman. Ya itu aku dapat dari Oh, teman-teman oke, sampai oke. sekarang. Ya mak, biar mama ingat aja. Hey. Wah, diingetin mamanya. Ya itu loh bang. Itu ya. Terus satu sih nggak boleh mabok, nggak boleh ngerokok emang. Oke. Tapi sering ketahuan terus. Ketahuan. Oke. itulah alasan orang tua Orang nggak tua. percaya Nah, sama ini pertanyaan menarik nih. Kira-kira orang tua kalian ngasih peraturan begitu, apa karena orang tua kalian tuh udah pernah ngeliat, misalnya Teddy, orang tua udah pernah ngeliat Teddy misalnya ngerokok, terus langsung dilarang, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Gimana Ted? Wih, pernah sekali lagi main skate, nggak nyadar. Asik anak skate. Dulu skate, anak Bang. skate. Apa? Skate. Sketch, itu Skate. sketch. Ya. Skateboard. Ya, ini skateboard ya, skateboard. Jadi nggak sadar tuh waktu itu kan memang lagi berantem sama papa. Oke. Cuma karena apa ya waktu itu lupa juga sih. Jadi stres juga kan aku. Jadi aku main skate, habis itu istirahat, ngerokok. Terus tiba-tiba Bapak datang dari belakang langsung. Oh. Gimana tuh rasanya? Malu. Bunyinya gimana? Piung gitu. Nggak gitu. Gimana? Tiba-tiba ada kupu-kupu nggak di atas? Sakit karena pukulan sih enggak, sakit karena malu sih iya sih Oke, kan. depan Karena teman-teman depan pula ya. teman-teman kan ngerokok ditendang, dipukul. Mak langsung dari situ aku langsung lari kan, tinggalin bapak, tinggalin Oke. tongkrongan, langsung Skateboardnya. skateboardnya tinggalin. Iya, Jadi pulang. Kenapa aku tumben pulang sore katanya. Kenapa baru jam 4? Iya. Soalnya tadi capek main skate kan. Nggak tahu, Papa udah. Nggak tahu ini berdarah udah Iya. berdarah. Ini katanya kenapa? Ya mak boleh jujur kah? Boleh jujur aja. Tadi ngerokok ketahuan bapak. Oh bagus. Oh. Gue pikir bagusnya di mana Oke. ini ya? Apa bagus karena dihantem atau bagus karena memang mendukung anaknya buat ngerokok atau gimana? Iya. Tapi kayaknya sih enggak sih. Aku percaya sama mamaku sih terbaik sih dia. Oke. Ya, kalau dari Reno gimana? Pernah nggak Papa Mama justru karena melihat Reno melakukan ini, akhirnya timbullah larangan supaya Reno nggak ngelakuin itu? Enggak sih bang, aku nggak pernah ketahuan sih. Maksudnya apa ya untuk ngerokok? Karena memang enggak. Emang enggak Iya, gitu iya. kan? Oh. Untuk apa? Enggak, cuman mungkin karena orang tuaku tuh orang lapangan, maksudnya papaku tuh tentara kan. Oke. Dia apa sih? Dia pasti lihat lah gimana anak muda di Iya, luar iya, sana iya. itu kayak mana. Tahu Dia juga lapangan lah ya. gitu. Jadi dia tuh takut anaknya itu jadi kayak mereka gitu kan. Oke. Jadinya itulah makanya kurangnya kepercayaan mungkin karena lihat papa lihat gimana anak muda sulit dipercaya mungkin. Makanya anaknya juga digituin. Oh. Dia jujur kayaknya sampai saya SMA papa masih kurang percaya sama Percaya. sulit untuk percaya sama aku. Jadi
Tapi bersyukur setelah masuk sini Udah mulai percaya. Oke. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, ini semakin menarik ya, tapi sebelum kita nyemil, pertanyaan ada lagi nih. Satu lagi aku pengen tahu karena kami semua sebagai anak laki-laki, saya juga pernah ada di posisi mereka. Kira-kira menurut kalian berdua, anak laki-laki ini, apalagi Teddy, anak tunggal, Reno, anak bungsu. Kira-kira menurut kalian sebagai anak laki-laki wajar nggak sih kalau kita itu dikekang? Atau menurut kalian justru anak laki-laki itu ya harus dibebasin aja gitu? Atau ya nggak apa-apa mah, bebasin aku, yang penting kasih aku kepercayaan? Atau gimana nih menurut Teddy? Ya kalau aku sih, kalau anak laki-laki saran bagiku sih nggak usah dikekang sih. Nggak usah dikekang. Iya. Yang penting dikasih tahu batasannya. Kasih tahu batasannya. Oke. Soalnya kalau dikekang anak laki-laki ntar nggak tahu apa-apa. Buktinya kan kalau di luar kan bisa belajar kayak buat nguli gitu. Nguli? Nguli. Bang. Kuli gitu. Oh ya, for information circle-nya Teddy dulu kuli-kuli. Oh, kuproy. Maksudnya, Kuli proyek. kan kayak gabung sama orang-orang kan ada positifnya juga kan. Oke. Walaupun orangnya nggak benar, cuma kita bisa ambil hal positif. Oke, ya. Dari Teddy mungkin begitu, bukan nggak boleh, disarankan tidak usah Jangan. dikekang, tapi dikasih batasan, ya. Menurut Reno gimana, Ren? Iya, bukan dikekang sih ya, diberi kepercayaan. Oke. Diberi kepercayaan Diberi gitu loh. kepercayaan. Nah, itu juga tanggung jawab kita, teman-teman. Kalau misalkan kita sudah diberi kepercayaan sama orang tua, misalkan ya udah kamu boleh keluar malam gitu kan, kamu boleh main malam, asal tetap ingat tugas tanggung jawabmu tuh apa di rumah. Kamu tuh anak gitu, kamu tuh dilihat gitu loh sama tetangga-tetanggamu. Kamu harus bayangin juga, kamu harus mikir gimana kalau misalkan kamu pulang malam tuh emang tetanggamu nggak ngomongin kamu kayak gitu kan ya, walaupun cowok kan, walaupun laki-laki gitu kan. Terus habis itu kalau kamu dikasih kepercayaan ya kamu jaga, kamu di luar jangan ngelakuin hal-hal yang nggak diperbolehin sama orang tuamu. Kamu harus jaga kepercayaan itu. Kalau misalkan kamu nggak bisa kepercayaan, ya jangan salahin orang tua kalau misalkan orang tua nggak percaya sama Iya, kamu. benar. Ya, setuju banget ya sama Reno. Tapi ada juga yang muncul fenomena begini, teman-teman. Nggak tahu, nanti kita bahas ya. Di kampungnya Raku, di kampungnya aku, nggak tahu tempatnya dia, Pak, dan tempat Reno. Kalau anak laki-laki, kita katakan dikekang begitu, itu punya image, oh ini agak culun, banci, anak rumahan, itu kesannya ya begitu, jadi dianggap remeh sama teman-teman yang lain. Nanti kita bahas, kita mau nyemil dulu. Tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke, ya kembali lagi sama kami di Cemilan. Kami udah nyemil ya, minumnya narasumber aku udah nyemil sendiri. Ya teman-teman, kayak tadi ya sebelum nyemil, ada fenomena yang unik menurut aku. Kita mau dengar juga dari pengalaman Reno sama Teddy. Pernah dianggap begitu nggak? Karena dikekang dulu sama orang tuanya, dibatasi, dan kalau kata Reno nggak dikasih kepercayaan, jadinya teman-temannya anggap, apalagi anak laki-laki ya, oh ini laki-laki culun nih, ini laki-laki yang agak keperempuanan ya, agak banci lah gitu istilahnya. Gimana Ted? Ini tanpa mendiskreditkan daerah tertentu atau tempat tertentu, tapi berangkat dari pengalamannya Teddy dan Reno sebagai anak laki-laki yang udah ngalamin ya. Gimana Ted? Ya, oke, kalau saya sih pernah ngalamin dia dikatain banci sama teman-teman sih. Dikatain cupu, anak rumahan, anak mami. Saya selalu nempel terus di ketek emak kalau kata orang Oke, Jakarta nempel di gitu. ketiak Asem emak. banget ya tuh. Iya, maksudnya pokoknya kalau mau jalan kemana pasti selalu ada emak, selalu ada bapak. Jadi kayak itu sih malu sih. Ya, sempat ada image gitu ya. Sempet. Oke. Reno pernah punya pengalaman gitu nggak? Iya, karena kayak gitu pastilah pernah. Aku pernah dipanggil anak mama juga. Oke. Tapi emang beneran anak mama, mana Beneran siapa anak mama. lagi? Oh iya, benar juga. Anak mama. Jadi, tapi itu nggak masalah sih sama aku kalau menurutku ya, karena aku pun juga memang aku sayang sama mama gitu loh. Kalau misalkan orang dibilang anak mama nggak mau, terus habis itu nggak mau sama mama. Kalau aku sih nggak, emang dari dulu aku deket sama mamaku. Oke. Ke pasar pun juga barengan kita berdua kayak gitu ya, aku gandeng kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak masalah sih. Aku tapi apa ya? Mungkin Teddy karena Teddy dari Indonesia. kota juga kan. Iya. Kota besar, terus habis itu pergaulannya juga beda dari tempatku. Aku tuh nggak di kota sih, Bang. Aku tuh tinggal, rumahku tuh di kabupaten, itu pun kecamatan kecil yang nggak besar, nggak kota banget gitulah. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh nggak terlalu dipermasalahkan. Oke, iya.
Kecuali kalau misalkan kamu udah main sama cewek, Iya, apa-apa iya. sama cewek, terus habis itu pakai rok cewek. Hey. Itu udah Ya. mangkal kamu ya. Enggak, Ya, kayak ya, gitu. ya. Selama kamu masih berteman sama cowok, kamu masih main bola, kamu masih main sama cowok, ya kamu masih cowok gitu. Oke. Berantem, wah, berantem sama cowok. Oke ya, tapi itu lagi-lagi tanpa mendiskreditkan tempat tertentu ya, Ya. karena ada juga fenomena begitu. Nggak tahu teman-teman di rumah ngalamin nggak? Oke, lanjut teman-teman ke tema kita strict parent ini. Kalau aku sih setuju dan aku yakin kita semua setuju kalau semua orang tua itu punya niat, tujuan yang baik untuk masing-masing anaknya, ya kan? Mungkin kita bisa katakan sebagai anak ya, mungkin cara mereka yang salah. Contohnya nih, mereka ngelarang kita untuk nggak pulang malam. Pokoknya malam sampai batas-batas jam tertentu. Misalnya kita katakan jam 10 nih. Tujuannya supaya apa? Mungkin supaya kita nggak masuk angin ya. Begitu. Ya, benar. Jadi tujuannya kita katakan benar, tapi caranya mungkin kita sebagai anak salah. Nah, tapi ini berangkat dari komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, aku mau tahu nih gimana sih komunikasi kalian dengan orang tua kalian. Karena kalau anak laki-laki, nggak tahu aku ya, tapi biasanya semua sih begitu. Anak laki-laki pasti lebih intim sama mamanya. Dan kebanyakan anak perempuan lebih intim sama papanya. Kebanyakan, kalau misalnya enggak ya udah nggak masalah juga sih. Ini kan saya berangkatnya dari pengalaman saya dan teman-teman yang udah saya tahu gitu. Jadi berangkat dari komunikasi antara anak dengan orang tua. Reno komunikasinya gimana dengan papa mama? Baik sih Bang, maksudnya kalau sama mama aku deket banget gitu loh. Oke. Kita bisa deep talk gitu sama Oke. mama. Cuman sama papa ini apa ya, karena cowok sama cowok. jadi Iya, aku iya, sih kayak- ngerti. Iya, saya bisa Gengsi. rasakan itu, teman-teman. Iya, iya. Kalau misalkan aku suka sama cewek, misalkan aku mau curhat, aku ngomong sama mama. Sama mama, Mama ya. juga bisa ngomong ngasih nasihat. Iya. Kan kalau sama cowok, kalau sama papa mungkin ketawain kali ya. Sih aku belum pernah coba sih. Iya. Karena kalau mau ngomong kayak gitu kan harus ada apa ya, kayak itu tuh ngalir gitu aja kan. Iya, Kayak iya. aku harus ngomong nih kayak gitu kan. Tapi kalau sama papa, walaupun ngomong Kita sama harus papa kayak- ngatur ininya, tata Bener, bahasanya. bener. Ngerti. Jadi aku bukan nggak terlalu deket, aku deket sama papa. Deket, Cuman nggak iya. bisa yang seperti itu. Iya, gitu. ngerti. Kalau misalkan Iya, aku oke. pengen curhat atau apa, aku lebih ke mama. Oke. Jadi gimana? Udah habis ya? Ya tolong. Baru mau nanya nih teman-teman, udah habis. Saya lihat udah segini nih. Oke, tadi gimana komunikasinya dengan papa mama? Ya, dua-duanya baik sih komunikasinya. Lancar. Lancar karena banyak pulsa ya? Wah. Oh, bukan. Enggak lancar kalau ada maunya doang. Oh. Iya. Terus Tat. Jadi kalau ya kayak sekarang nih kan, apalagi cuma hari Sabtu doang bisa pegang HP. Jumat Sabtu lah ya. Apalagi kalau pelayanan kan Minggu, berarti 3 hari, Jumat Sabtu Minggu. Nah berarti itu 3 hari itu pakai kesempatan buat nelpon orang tua. Dan yang pertama ditelepon itu bukan papa, mama. Mama, oke. Cinta pertama. Iya, benar. Iya. Cinta pertama anak laki-laki ya, mamanya. Mama. Karena aku merasakan cinta yang sesungguhnya dari seorang ibu. Ya. Jadi berdasarkan kedekatan kalian dengan papa mama kalian pernah nggak sih ngomong, "Mas, sebenarnya aku tuh nggak suka dibatasin. Sebenarnya aku tuh nggak suka kalau mama larang aku untuk pulang jam segini." Padahal kayak Reno tadi, persekutuan doa. Aku tuh persekutuan doa, Ma. Kalian pernah ngomong gitu nggak sih? Kalau tadi pakai istilah Reno sampai deep talk sama papa atau sama mama, ya karena tadi dekatnya sama mama, pernah nggak sih kalian curhat dan mengungkapkan kekesalan ya. Kita katakan lah isi hati. Kalau sebenarnya kalian nggak suka diginiin, gimana? Tadi pernah nggak? Pernah langsung to the point sih, langsung ngomong ke mah, apaan sih mah kayak gini, aku nggak suka dikekang-kekang kayak gini. Udah gede lagi juga, umurnya udah 17 tahun, ntar lagi udah mau punya KTP, ngapain sih dikekang-kekang? Iya tapi kan itu semua buat kebaikanmu. Iya tapi nggak usah dikekang juga kali mah, gue bilang. Nah tapi dari situ bisa ngerasain sih, oh ini hasilnya dari pola asuh orang tua tercinta. Asik. Tapi pernah yang ngomong gitu. Terus respon mama gimana? Itu dia bilang, respon mama juga ya, nah dia baik sih, kan ini lagi ngomong berdua tuh, tapi kalau sama ada bapak juga, pasti bapak suka bercanda kan, jadi orang lagi mau serius tiba-tiba ke bercanda, aduh tuh. Oke. Reno pernah nggak ngomong deep talk sama mama atau papa, sebenarnya Reno nggak suka diginiin gitu loh? Iya, pasti pernah lah. Pasti pernah, karena udah ngerasa nggak dipercaya gitu kan. Iya. Pasti aku ngomong lah. Aku pernah ngomong ya sama kayak mamanya Teddy gitu. Karena mama kita sama. Sama perempuan. Iya, sama perempuan maksudnya. Sama mama ya kasih kita ngungkapin dari sudut pandang kita gitu Iya. kan, dari
Jadi kita sebagai anak nggak nyaman gitu diginiin. Orang tua juga ngasih tahu dari sudut pandang Orang mereka, tua, alasan mereka mengapa mereka mengekang kita itu dikasih tahu gitu ya, supaya kamu baik, supaya kamu nggak tersesat, nggak salah jalan kayak gitu. Ya, aku rasa semua orang tua kalau misalkan ditanya, orang tua yang strict parents, kalau anaknya nanya pasti jawabannya seperti itu sih. Saya kayak gitu sih. Oke. Ya teman-teman, berarti dapat ya teman-teman bisa tangkap kalau ternyata walaupun mereka dua sebenarnya tidak suka dikekang atau tidak dipercaya kata Reno, tapi ketika mereka ngomong sama papa mama mereka, ternyata papa mama mereka juga mengerti isi hati mereka. Nah teman-teman, kami nggak tahu nih papa mama kalian mengerti kalian atau enggak. Kalian yang tahu bagaimana cara ngobrol ke orang tua. Yang penting menurut aku setuju banget harus diomongin ya. Oke, menurut Teddy sama Reno punya pengalaman nggak hukuman terberat yang pernah kalian rasakan dari papa mama kalian kalau kalian melanggar? Kalau kita melanggar oke, dihukum wajar ya. Tapi ini kita nggak melanggar tapi tetap dihukum. Itu ada sih case-case tertentu. Sebenarnya nggak melanggar, jam batas pulangnya jam 8 misalnya kayak kata Reno tadi. Tapi setengah 8 udah pulang, udah dimarah-marahin juga sudah kayak gitu ya. Nah, ini gimana? Reno punya pengalaman gitu nggak? Dihukum dan bentuk hukumannya apa, Ren? Papa sama mama ngehukumnya dengan itu tadi, Bang. Ngediemin gitu loh. Kalau misalkan aku pernah berapa kali tuh telat pulang. Oke. Pulang malam lah. Pulangmu jam berapa dibatasi papa mama? Aduh, itu berkembang gitu loh, Bang. Kalau misalkan pertama kali aku ikut persekutuan doa, itu pertama kali aku keluar malam. Swear aku gak pernah keluar malam. Bener. Keluar malam karena persekutuan doa. Itu awalnya tuh masih dimarah-marahin tuh, terus semakin berjalannya waktu orang tua semakin ngerti gitu. Oh, anakku ini memang benar-benar persekutuan doa gitu, mulai percaya malam gitu. Sampai pernah jam 10, tapi kalau bilangnya persekutuan doa nggak apa-apa kayak gitu. Nah, pernah suatu waktu nih, sebelum aku ikut persekutuan doa, aku pulang malam nih. Pulang waktu itu jam 10, aku nggak tahu itu karena apa, aku lupa itu karena tugas akhir, bukan tugas akhir sih, apa sih kayak, biasanya kan ada di SMA itu bikin pameran-pameran kayak gitu kan. Nah, kayak gitu, kalau nggak salah itu deh. Aku pulang, aku lupa nggak ngehubungin gitu kan. Mama udah di depan pintu. Mama depan pintu. Nungguin gitu kan. Pas aku pulang, pas aku masuk, nggak disapa. Besok paginya pun nggak disapa. Kayak gitu. Jadi papa pun juga gak nyapa. Kalaupun nyapa, kalaupun apa, cuma ngomong apa sih, kayak nyuruh makan gitu loh. Makan sana, kayak gitu. Kayak dengan ada jus, kayak apa ya, itu hukuman kita jadi mikir gitu kan. Wah, terus merasa bersalah banget pasti. Bener. Akhirnya ya minta maaf kayak gitu. Terus jelasin lagi kenapa pulang malam, kayak gitu sih, Bang. Itu hukuman. Terus aku juga pernah ini memang salahku sih. Aku dulu tuh main kartu, Bang. Awalnya main-main doang sama teman-teman di SMP, inget banget tuh. Kelas 1 SMP, kenal teman baru, kita sering main lah ke rumah gitu kan. Orang tua tuh lebih suka kalau temanku tuh main ke rumah. Kita main di rumah gitu, main kartu lah. Bareng banyak, hampir sekelas lah pokoknya. Kita main ke bawah sampai sekolah, main kartu, ke bawah sampai bawa duit, maksudnya sampai judi. Jadi judi kan. Karena aku pikir asik kan, walaupun 2000 kalau misalkan banyak orang yang main kan bisa tebel juga kan. Bener ya. Ke bawah lah, waktu itu ada acara lah di SMP ku, ada acara lomba kayak gitu, lomba per kelas. Lomba judi. Visi misi. Enggak. Lomba judi. Iya. Lomba visi misi gitu kan ya. Jadi per kelas gitu. Nah, kami nih, aku sama 3 temanku ini satu angkatan lah. Kami tuh kelas 1, terus ada 2 kakak tingkat. Kelas 3. Kami main judi di kelas. Jadi jendela-jendela tuh kami tutup sama lukisan-lukisan. Kami main judi. Ketahuan lah sama guru kan. Dipanggil ke BK. Suruh panggil orang tua, kasih surat panggilan. Panggilan, udah nggak dimarahin. Waktu orang tua datang. Jadi waktu aku pulang, aku ngasih surat. Mama cuma bilang, aku udah bilang ya kayak gitu. Udah, terus diem gitu. Sampai besok kita ke sekolah, terus ketemu di BK kan, aku nggak diajak ngobrol kayak gitu ya. Mereka ngomong, kok bisa kayak gini. Pulang dari situ aku diskorsing 3 hari. Oh iya. Bayangkan, Bang, 3 hari saya tidak diajak ngobrol. 3 hari. Lewat aja nggak ngomong-ngomong. Lewat aja, nggak berani aku keluar kamar, Bang. Oh iya. Swear. Di kamar. Saya keluar tuh cuma makan doang. Itu stres saya stres sekali waktu 3 hari. Justru itu menurut Reno hukuman terberat itu adalah ketika didiemin. Bener. Bukan dipukul, dicambuk, dijewer, bukan ya? Bukan, didiemin. Itu hukuman dari papa mamanya Reno, teman-teman. Kita mau dengar hukuman dari papa mamanya Teddy yang pernah Teddy rasain. Hukuman apa, Ted?
Entah waktu kamu melanggar atau waktu kamu ngapain kamu dihukum, hukuman terberat yang pernah kamu rasa apa, Ted? Oh, kalau dari kecil sih, karena dari kecil juga udah nakal kan. Jadi dari kecil udah suka berantem. Jadi waktu ikut mama komisi wanita itu aku pukul anak orang lah ya. Anak kecil nih pukul. Habis itu aku disuruh pulang ke rumah. Ya itu aku kesel kan, pulang ke rumah karena dikunciin kan. Jadi dikunciin dari luar. Jadi mama langsung pergi lagi ibadah persekutuan wanita. Nah aku di rumah jengkel kan, aku kesel, emosi. Remote ku ambil ku cuci. Terus TV ku ambil ku sikat gitu-gitu. Bersih jadi pokoknya ya? HP Bersih. jadi sampai motor pun ku bersihin. Pokoknya semua lah yang ada di situ kan aku nggak tahu kan waktu kecil, saking jengkelnya juga kan. Terus pulanglah bapak. Loh, ini kok remote nggak bisa? Ini soalnya tadi habis ku cuci, lagi jemur tuh. Ku dicuci. Tadi kotor. Hah? Habis itu udah di situ bapak nggak marahin, cuma mama datang langsung pukul. Apalagi orang Batak ini kan agak ngeri kalau orang tuanya marah nih. Oh iya. Jangan coba. Apalagi pernah sempat paling sering sih aku janjinya pulang jam 9 keluar malam, tapi kadang pulang jam 12, pulang jam 1 ya dikunciin di luar. Habis itu jam 1 maksudnya malam? jam 1 malam Oh iya, oke. dikunciin di luar, ketok, jadi kayak nggak dianggap gitu. Dikunciin di luar. Terus habis itu dia bilang, nih bantal, apain? Orang mau masuk, enggak tidur di luar. Jadi tidur di luar, jadi saya nggak tidur itu, nungguin teman-teman, jadi begadang lagi sampai pagi di pojok. Habis itu dibukain besok pagi. Dan kali begitu lagi ya, biar enak tidur di luar. Cuma kan sakit sih itu kan. Tapi paling sakit itu ya kayak yang Reno bilang tuh, didemin tuh, mak ngeri sih. Oke, ini aku penasaran sama Teddy ya. Aku tuh pikir kalau anak tunggal tuh punya privilege yang banyak. Itu pendapatku. Jadi kalau kau anak tunggal, kau akan ya kita katakan dimanja, apa yang kau minta dikasih, kau mau pergi kemana aja diajakin dan sebagainya. Teddy dapat yang model begitu nggak sih? Atau itu model teman-temanku yang lain aja? Kalau aku sih sama mama nggak pernah dimanja sih. Oh justru enggak ya? Enggak, justru malah mereka bilang kalau mau sesuatu pakai duit sendiri. Oh. Habis itu mereka suruh, jadi dari kecil aku disuruh nabung, nah udah gede boros. Woi. Ya. Jadi teman-teman, Teddy sama Reno udah cerita banyak hal, tapi aku mau tahu dari sudut pandangnya Teddy sama Reno, kira-kira setelah sejauh ini dengan banyak kekangan, banyak batasan, bahkan tidak dipercayai dulu, kalian rasa dampaknya nggak sih sekarang? Ini lepas kalian tuh sekarang udah di asrama ya. Teman-teman tolong singkirkan sejenak perspektif kalian kalau udah namanya anak asrama berarti anak nakal. Tidak semuanya seperti itu teman-teman. Ya karena kami pembentukannya sekolah teologi ya, jadi di asrama. Bukan berarti, ya ada juga sih sebenarnya, tapi tidak semuanya. Karena kau nakal kau masuk asrama. Tidak semuanya seperti itu. Menurut Reno sama Teddy yang sekarang udah di asrama, udah cukup jauh lah, bahkan jauh banget ya dari orang tua. Terus ya nggak ada lagi peraturan-peraturan dari orang tua, justru peraturan dari asrama yang mungkin lebih banyak dari peraturan orang tua. Menurut kalian dampaknya itu gimana sih? Teddy gimana? jadi bisa tahu gitu jam-jam keluar itu jam berapa sampai jam berapa. Jadi kayak bisa manage waktu juga. Jadi dari situ belajar manage waktu. Lebih apa maksudnya udah kayak jadi terbiasa lah Udah ya. jadi terbiasa. Karena dari rumah udah diajarin begini, jumpa sama asrama yang peraturan begini ya udah biasa. Aku juga deh. Tapi kaget juga sih di sini. Awal-awal kaget ya. Iya. Iya. Oke, Reno gimana Ren? Ya karena udah terbiasa juga sih, sama kayak Teddy, udah terbiasa di rumah dengan peraturan-peraturan yang tidak baku bahkan di rumah. Di sini kan enak baku gitu, kita tahu batasan-batasannya gitu kan. Lebih mudah menyesuaikan. Kayak aku bilang di awal tadi ya, di tengah-tengah sih. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik dari anaknya maupun untuk anaknya. Entah caranya yang salah menurut kita, tapi pasti tujuannya tetap baik. Ya, aku juga punya pengalaman, tapi ya berangkat dari cerita Reno juga. Teman aku tuh juga punya ayah yang aparat juga, polisi atau tentara dan sejenisnya, aku nggak mau ucapin lah. Tapi gitu dia dapati anaknya melakukan kesalahan, oh dia langsung
pukul langsung. Disiplin. Ya, didisiplinkan sebagaimana dia papanya waktu di sekolah lah kita katakan begitu. Tapi Reno puji Tuhannya Iya. ya Reno juga mensyukuri satu Puji sisi. Tuhan, benar. Puji Tuhannya punya pola yang baru dari ayahnya Reno sendiri. Nah, kita bertiga akan jadi ayah nih. Kira-kira menurut Reno sama Teddy, sosok ayah yang ideal menurut Reno sama Teddy gimana sih? Bukan berarti ayah kita sekarang bukan ayah yang ideal ya, tapi gimana sih gambaran ayah yang ideal menurut Teddy sama Reno? Karena nanti kita akan jadi seorang ayah. Benar. Kita akan punya anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena menurut aku strict parents ini akan jadi pola, teman-teman. Kalau orang tua kita bikin A, kemungkinan besar kita akan gituin juga anak kita. Ya kalau baik, puji Tuhan. Kadang ada yang menurut kita nggak baik, kita akan teruskan lagi sama anak kita. Kira-kira bagaimana Teddy sama Reno melihat ini? Reno gimana? Kalau aku nanti jadi orang tua, aku pasti bakal ngasih kepercayaan sama anakku gitu kan. Nggak yang membatasi. Tapi Ini laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan. Saya baru tahu setelah masuk sini bahwa didik anak itu nggak semudah itu. Oke. Kalau kadang orang mikir, kadang banyak orang bahkan yang nggak mikir gitu kan. Iya. Ya udah bikin aja gitu kan. Iya. Kalau anak ya udah gedein aja kayak yang orang tua. Tapi enggak. Ternyata didik anak itu nggak mudah. Iya. Jujur Bang ya, sekarang saya nanti kalau menjadi orang tua, saya takut punya anak cewek. Oke. Bener. Sama, saya juga. Takut punya anak Iya, cewek. iya, sama. Karena apa ya, kemajuan ini mendorong apa ya, orang tuh semakin bebas kan. Iya. Karena ya apa, budaya dari luar juga bebas kan, mengajarkan kebebasan. Belum lagi teknologi gitu Benar, kan. Iya, benar. iya. Jadi aku ngelihat teman-temanku sekarang yang sekarang kuliah, mereka bebas sekarang. Mungkin karena dulu di SMA mereka apa ya, kayak baik-baik gitu. Aku lihat temanku baik-baik semua di SMA. Walaupun nggak semua sih, cuman rata-rata baik-baik. Tapi ketika mereka pindah ke kota, mereka Mulai ada bebas. tuh. Saya lihat, wah, parah sih Bang, parah banget. Jadi aku itu menjadi ketakutan, dan aku nanti kalau misalkan jadi orang tua, aku bakal ngasih kepercayaan. Awalnya kasih kepercayaan, pasti kasih kepercayaan. Selain kasih kepercayaan, kasih prinsip di awalnya. Oke. Karena ini penting banget. Puji Tuhannya orang tua aku selalu memberi aku prinsip gitu loh. Maksudnya hal-hal prinsip yang nggak boleh kita langgar gitu. Karena kalau kita langgar itu bakal apa ya? Dampaknya itu besar sama kita. Bahkan bisa berpengaruh ke masa depan kita. Jadi yang pertama aku bakal kasih anakku tuh prinsip. Terus selalu itu kepercayaan. Tapi kalau misalkan prinsip sama kepercayaan ini sudah dilanggar, ya beda lagi ceritanya. Iya. Kayak Ada didikan tersendiri. Ada didikan tersendiri. Iya. Tapi ya tiap hari belajar ya Reno kan. Nah, masih mahasiswa dan Baru tingkat 3. Tingkat 3. Masih panjang perjalanan. Sepanjang perjalanan juga nanti akan melihat dan belajar bagaimana sosok ayah yang ideal nanti, karena Reno juga akan menjadi seorang ayah. Benar. Kita mau dengar dari Teddy. Menurut Teddy gimana sih sosok ayah yang ideal? Karena ya Teddy juga mau punya anak toh. Teddy juga mau menikah, jadi seorang suami. Semoga. Dan jadi seorang ayah. Amin. Gimana, Ted? Ya, kalau saya sih yang pertama tuh baru kepikiran juga tadi. Soalnya dari kemarin nggak kepikiran buat jadi ayah kan. Oh iya. Masih lama soalnya. Masih kan. lama, iya. Kalau ayah yang ideal bagiku sih itu yang pertama tuh nggak usah dikekang lah, anak positif ya aku dukung. Oke. Tapi kalau misal udah nggak negatif ya sama kayak orang tuaku. Kalau udah negatif, Iya, itu aku mungkin nggak bisa kompromi. nggak bisa kompromi. Iya, tetap yang baik diteruskan, Iya. yang tidak baik ya jangan. Ya. Oke, teman-teman, ini masuk di pembahasan kita yang terakhir. Ya, kira-kira teman-teman aku pada saat ini Teddy sama Reno, apa sih yang mau kalian sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi stres karena menghadapi orang tua yang strict parents? Karena ya kalau kita lihat sih contoh kecilnya aja, mau keluar dilarang orang tua. Padahal teman-temannya atau kita katakan gengnya ya, sahabat-sahabatnya udah ngumpul di satu tempat, di grup biasanya kan, di WA grup atau sebagainya. Ayo keluar yuk, makan segini, main jam segini segala macam. Tapi dihalangi sama peraturan orang tua. Pastinya stres, bisa kalau aku kutip kata Reno tadi, larinya ke mental. Ya, teman-teman, Reno sama Teddy mau nyampein apa untuk teman-teman yang lagi ngalamin ini? Teddy dulu deh. Reno. Teddy atau Reno? Reno. Kalau dari saya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya orang tua yang aku bilangnya apa ya, terlalu sayang sama teman-teman. Iya. Teman-teman kalau misalkan ngerasa nggak nyaman, kalau ditekekang, kalau dikasih banyak peraturan,
teman-teman bilang aja, jujur aja. Maksudnya dan tunjukkan kalau misalkan teman-teman bisa dipercaya sama mereka. Oke. Kalau aku yakin kalau misalkan teman-teman bisa dipercaya, pasti orang tua bakal ngasih kepercayaan itu, kelonggaran itu, pasti nggak akan ada kekang-kekang itu lagi. Kalau misalkan teman-teman bisa dipercaya. Dan ketika kepercayaan itu sudah didapat, jangan dirusak. Jangan dirusak, betul, Jangan betul, dirusak. jangan dirusak. Harus dijaga baik-baik. Tuh. Oke, dari Teddy mau nyampein apa sama teman-teman yang mungkin lagi stres di luar sana karena punya orang tua yang strict? Teddy sudah lewatin nih teman-teman ya. Teddy Jadi sudah lewat. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kayak stres, ya apaan sih punya orang tua kayak gini? Itu sampai kapan bisa ngerasain kayak gini? Boleh ngeluh, cuma jalanin aja. Gak selamanya kok itu. Pasti nanti udah gede kalian pasti bakal ngerti apa sih maksud mereka kayak gitu. Benar. Oke, ya teman-teman, kita semua nggak boleh menyalahkan, apalagi nyalahin Tuhan. Kenapa kita lahir di keluarga atau papa mama yang strict? Kenapa kita lahir di tengah-tengah keluarga atau papa mama yang punya 1000 bahkan 1.000 peraturan yang rasa-rasanya ngebatasin kita dalam banyak hal. Kita nggak boleh nyalahkan keadaan, nggak boleh nyalahkan Tuhan apalagi. Seperti yang aku bilang tadi dan Reno bilang, bahkan Teddy juga bilang, kehadiran orang tua di dunia ini tentunya mau yang terbaik untuk kita, ya. Dan terakhir, mungkin dari Teddy sama Reno mau ngungkapin sesuatu sama papa mama. Jadi tolong papa mama tonton ya ini ya. Dari Reno dulu. Teddy. Kok dari tadi aku salah sih? Teddy, mau nyampein apa sama papa sama mama? Oh iya. Pak, Mah, nonton ya, siapa tahu bisa flashback. Iya. Flashback. Siapa tahu kalau kangen berantem, kangen apa, tinggal lihat, habis itu dengar aku cerita, terus Udah gitu, nggak mau bilang makasih gitu sama oh mama. ya makasih Pak, Ma. Ya buat didikan kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gitu, ya Teddy nggak bakal ada di sini. Asik. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk papa mamanya Teddy. Sekarang Rena mau sampein apa nih? Panggilnya papa mama, ayah ibu, papa mama. Iya, untuk papa mama makasih banget. Udah. Tolong tisu. Ya makasih banget pastinya udah bentuk Reno sampai bisa jadi seperti ini. Ya walaupun belum jadi apa-apa tapi Reno bangga gitu loh. Reno bisa mengerti apa ya. Reno udah dikasih prinsip dari kecil gitu. Banyak prinsip-prinsip dasar yang memang mama papa. Walaupun memang caranya dulu aku pikir cara papa sama mama nggak baik atau apa ya, buat aku ngerasa dikekang, buat aku ngerasa nggak nyaman. Tapi setelah gede, setelah besar, aku tahu bahwa mama sama papa itu sayang banget sama aku, dan pengen aku tuh jadi anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang sukses dan membanggakan semua orang, bahkan membanggakan Tuhan juga. Amin. Ya, itu dia ungkapan hati dari papa mama, dari Teddy sama Reno untuk papa mama. Kami bicara begini teman-teman bukan karena kami nggak ngalamin terus kami sok tahu, nggak ya. Kami bicara ini khususnya Teddy sama Reno karena mereka juga sudah dipulihkan sama Tuhan. Kalau mereka nggak pulih, nggak mengalami pemulihan dari Tuhan, hatinya nggak mau dibuka, pasti mereka pun nggak melepaskan pengampunan, bahkan bisa benci sama papa mamanya. Nah, ini kami bertiga di sini mau menegaskan bahwa perbincangan sore ini bukan ngajarin kalian untuk benci sama orang tua kalian karena orang tua kalian strict parents, bukan, tapi malah mau mengajak teman-teman untuk lebih bersyukur. Karena apa? Kayak Teddy sama Reno bilang, pola pendidikan orang tua di rumah itu menjadi dasar bagaimana kita menjalani kehidupan di luar sana, teman-teman. Di luar rumah, apalagi gitu kita keluar rumah, godaan banyak banget, teman-teman. Tapi dengan adanya peraturan dari papa mama, kita juga harus percaya bahwa papa mama juga menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita semua. Ya, jadi jangan pernah nyalahin kenapa aku ada di keluarga yang kayak begini, kenapa papa mamaku begini, jangan pernah ya. Teman-teman harus berdoa sama Tuhan dan minta pertolongan Tuhan supaya kita semua dimengerti. Sebenarnya maksud papa mama ini begini tuh bagaimana? Supaya kita nggak menjadi anak yang pemberontak, ujung-ujungnya jadi kreatif dalam arti bisa menghalalkan segala cara dan memikirkan segala cara supaya hal yang dilarang ini bisa aku tembus gitu loh. Ya, teman-teman ya. Dan kita juga harus percaya bahwa kayak yang tadi aku bilang, orang tua itu alat Tuhan untuk mendidik kita ke arah yang lebih baik ya. Oke, aku juga mau menekankan kalau teman-teman sakit hati sama papa mama, nggak suka dengan caranya papa mama, dibicarain. Tadi Reno sama Teddy juga udah bilang, mereka juga ada cerita kalau lagi nggak senang atau ada hal yang mungkin mengganjal hati mereka bicarain. Setelah dibicarain, diomongin baik-baik, lepaskan pengampunan. Kalau misalnya kalian udah sempat benci sama orang tua kalian, punya akar pahit, marah,
dongkol, bahkan nyalahin Tuhan, lepaskan pengampunan. Gimana Kak caranya? Teman-teman bisa datang ke gereja, tanya sama kakak rohani kalian, pembina di pemuda atau pendeta bisa. Atau kalau kalian mau didoakan juga bisa hubungi nanti Militia. Iya. Nanti ya tim kami semua bersedia di sini untuk menerima curhatan teman-teman, menerima cerita dan mendoakan teman-teman tentunya. Oke, sore hari ini perbincangan kita udah berakhir, tapi aku mau bacain 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama mungkin untuk semua papa mama yang di luar sana, dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang kedua untuk kita semua sebagai anak dari orang tua kita ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke teman-teman, sekali lagi tetap bersyukur apapun keadaan kita saat ini, dan kita belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita rasa tidak baik. Ya, tetap semangat. Kita akhiri perbincangan kita sore hari ini. Sampai ketemu di episode 9 berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap berpengalaman sama Tuhan. Kita mau akhiri, tapi aku minta Reno boleh nutup kita dalam doa, sekaligus juga mendoakan teman-teman yang mungkin sekarang lagi kita katakanlah stres mungkin ya Ren ya. Ayo Ren. Oke, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Engkau memberi setiap kami orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui perbincangan ini Tuhan, banyak mata, banyak hati terbuka, Tuhan mengerti maksud Engkau akan kehadiran setiap kami, kehadiran setiap orang tua di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang mengalami masih bimbang, masih bingung, masih tidak tahu Tuhan, merasa tidak nyaman dengan keadaan di rumah Tuhan. Kiranya Engkau bukakan hati mereka Tuhan, Engkau berikan jawaban yang baik, jawaban yang pasti jelas Tuhan. Mereka dapat mengerti dan mereka dapat mengambil hikmah, mengambil berkat dari kejadian peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode kita yang berikutnya, tentunya dengan tema-tema dan narasumber yang gak kalah menarik dari minggu ini. Terima kasih untuk Teddy sama Reno dan semua tim belakang layar. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.